Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyirahma Tatar Ali Sabana, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi kesebangunan SMP kelas 9 yang pada lebih khususnya memberikan materi atau konsep materi kesebangunan dengan berbantuan software atau aplikasi GeoGebra. Langsung saja menuju pada materinya. Ya, materi kesebangunan ini bisa didapatkan pada kelas 9 SMP, khususnya semester 1. Kesebangunan ini merupakan cabang dari ilmu geometri yang mana di dalamnya kita akan membahas atau membandingkan dua bangun datar yang apakah dua bangun datar tersebut sama. Maksud dari sama di sini bukan berarti ukurannya juga sama. Bisa ukurannya itu diperbesar atau bisa diperkecil. Untuk sebelumnya saya akan mengenalkan kompetensi dasar yang akan dipakai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Akan tetapi, untuk kekongruenan saya tidak akan membahasnya, melainkan saya hanya membahas kesebangunan antar bangun datar saja. Indikator di sini adalah sesuatu yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, 3.6.1 menjelaskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. 3.6.2 menjelaskan dua segitiga yang sebangun. 3.6.3 menjelaskan syarat-syarat dua segitiga yang sebangun. 3.6.4 mengidentifikasi dan menjelaskan dua segitiga sebangun atau tidak. 3.6.5 menjelaskan dua bangun datar segi banyak yang sebangun. 3.6.6 menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar segi banyak yang sebangun. 3.6.7 mengidentifikasi dan menjelaskan dua bangun datar segi banyak sebangun atau tidak. 4.6.1 menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak atau segitiga yang sebangun. 4.6.2 menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kesebangunan bangun datar segi banyak atau segitiga. Nah, sekarang ingatkah kamu mengenai bangun datar dan perbandingan? Nah, mengapa pertanyaan ini muncul pada saat kita akan melakukan pembelajaran tentang konsep kesebangunan? Nah, pertanyaan ini muncul dikarenakan untuk memahami konsep kesebangunan, maka Anda perlu menguasai terlebih dahulu materi tentang bangun datar dan perbandingan. Untuk mengingat tentang mengenai materi bangun datar dan perbandingan, maka bukalah LKPD yang telah diberikan oleh gurumu. Saya bukakan LKPD ini LKPD-nya. Selanjutnya kita langsung menuju pada kegiatan belajar 1, yaitu menentukan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, pada kegiatan belajar 1 ini terdapat komponen yaitu mengingat. Nah, yang pertama, sebentar ini saya scroll terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama adalah mengingat tentang bangun datar ya. Diberikan sebuah soal, carilah informasi mengenai bangun datar segi banyak. Informasi tersebut bisa berupa pengertian dan ciri-ciri. Carilah informasi tersebut dari modul matematika ataupun buku dari perpustakaan. Nah, langsung saja, apa saja sih bangun datar itu? Yang pertama ada segitiga. Apa definisi segitiga? Nah, segitiga adalah sebuah
bangun geometri yang dibentuk oleh 3 ruas garis dan 3 buah sudut. Segitiga ini dapat dibedakan menjadi 6. Apa saja? Pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai ciri utamanya yaitu ketiga sisinya sama panjang. Lalu yang kedua, ada segitiga sama kaki. Ciri khususnya apa? Ciri khususnya adalah 2 pasang sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Yang ketiga, ada segitiga sembarang. Nah, ciri khusus dari segitiga sembarang adalah ketiga sisi-sisinya memiliki panjang yang berbeda. Terus yang keempat, ada segitiga siku-siku. Nah, ciri khususnya yaitu segitiga siku-siku adalah salah satu sudut dari segitiga tersebut memiliki ukuran 90 derajat. Nah, selanjutnya segitiga lancip. Segitiga lancip memiliki ciri khusus yaitu ketiga sudutnya memiliki ukuran kurang dari 90 derajat. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini memiliki ciri khusus salah satu dari sudutnya itu memiliki ukuran. Selanjutnya bangunan yang kedua yaitu persegi. Apa sih persegi itu? Coba diingat. Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang berbentuk, yang dibentuk dari apa? 4 buah rusuk atau segmen garis yang sama panjang dan memiliki apa? 4 buah sudut siku. Ingat. Lalu bangun datar selanjutnya yang ketiga adalah persegi. Ada persegi dan juga ada persegi panjang. Bagaimana ini definisinya? Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Nah, ini persegi panjang ini juga sama dengan persegi, yaitu memiliki apa? Serta memiliki 4 buah sudut siku. Nah, selanjutnya bangun datar yang keempat ada jajar genjang. Apa sih jajar genjang itu? Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang.
dan sejajar dengan pasangannya. Ingat. Nah, untuk membedakan dengan persegi panjang, jajaran jenjang ini memiliki jajar jenjang memiliki apa? Dua pasang sudut, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Nah, yang membedakan dengan persegi panjang itu, kalau persegi panjang dia memiliki 4 buah sudut siku-siku, tetapi kalau jajaran jenjang memiliki 2 pasang sudut yang bukan siku-siku, yang masing-masingnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Untuk selanjutnya itu ada apa saja? Ada belah ketupat, silahkan Anda cari sendiri ya. Belah ketupat. Dan ini saya scroll ke bawah dulu, biar bisa bukan. Belah ketupat. Belah ketupat. Selanjutnya setelah belah ketupat ada layang-layang, ada trapesium. Ingat nggak? Nah, silakan Anda cari sendiri ya definisi ataupun juga ciri-cirinya dari belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan juga ada satu lagi apa? Ini yang bukan berbentuk poligon, yang dibentuk oleh garis lengkung. Coba ingat, apa? Yaitu lingkaran. Silakan Anda cari ya. Selanjutnya, mari kita mengingat tentang materi perbandingan. Ini sudah disajikan sebuah soal. Carilah informasi mengenai perbandingan atau rasio. Tuliskan hasil pencarianmu ke dalam tabel berikut. Pertama, definisi perbandingan. Perbandingan adalah apa? Selisih ukuran untuk menentukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, ataupun untuk menentukan mana yang lebih besar atau dan mana yang lebih kecil. Nah, kita sudah mengingat definisi perbandingan. Lalu untuk rumus perbandingannya bagaimana? Rumus perbandingannya kita bisa tulis dengan A dengan berbanding B. Nah, jadi tandanya seperti kayak pembagian tuh ya. Ini dibaca dengan A dibandingkan dengan B. Selain penulisan ini juga ada penulisan dengan pecahan. Ini A per B. Nah, ini dibaca dengan A berbanding dengan B. Seperti itu. Jadi ada dua penulisan. Bisa digunakan dengan A seperti ini, bisa juga, maksud saya bisa dibanding penulisannya bisa seperti ini, juga bisa seperti ini. Nah, untuk jenis-jenis perbandingan saja. Jenis-jenis perbandingan ada perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, sudah ingat? Nah, lalu untuk perbandingan senilai itu apa? Perbandingan senilai adalah sebuah
korespondensi 1,1 antara dua kelompok dengan sifat perbandingan setiap nilai kedua kelompok elemen di sebelah kanan dengan di sebelah kiri itu bersesuaian. Seperti ini. Lalu dengan bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya kita bisa tuliskan dengan seperti ini. Kita pakai pecahan saja ya. Ini script. Ini X1 ini dengan Y1. Ini akan bersesuaian atau dengan akan nilainya sama dengan perbandingan di sebelah kanan, di mana ini X2 dan ini Y2. Jadi jika kita mengajukan pada definisi sebuah korespondensi 1,1 antara dua kelompok dengan sifat perbandingan setiap nilai kedua kelompok elemen di sebelah kanan, ini akan bersesuaian dengan elemen di sebelah kiri, seperti itu. Selanjutnya definisi perbandingan berbalik nilai. Definisi perbandingan berbalik nilai adalah jika ada dua kelompok di mana perbandingan nilai dua elemen yang bersesuaian di kelompok kedua berbalik dengan nilai perbandingan pada kelompok pertama. Nah, rumus umumnya bagaimana? Nah, rumus umumnya ini kita bisa tuliskan seperti ini. Pecahan ya. Pecahan seperti ini. Ini X1, ini juga, ini Y1, Y2. Ini akan bersesuaian. Sebentar. Sama dengan X2 ini Y1 itu ya. Nah, sekarang kita sudah mengingat definisi perbandingan, rumus perbandingan, jenis-jenis perbandingan, definisi perbandingan senilai itu apa, rumus umum perbandingan senilai itu seperti apa, dan definisi perbandingan berbalik seperti apa, lalu rumusnya seperti apa, rumus perbandingan berbalik nilai. Setelah kita memahami atau mengingat materi tentang bangun datar dan juga perbandingan, selanjutnya kita akan menuju tentang sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian itu bagaimana? Kita akan lanjut di bawah. Sebelum kita masuki materi kesebangunan, maka Anda harus menguasai juga ini, yaitu dengan apa sih yang namanya dengan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini disajikan. Nah, ini silakan dikerjakan. Kita bahas ya. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun datar.
Diberikan dua bangun datar A, B, D, F, E, C dengan G, H, J, L, K, I. Tentukan pasangan sisi dan pasangan sudut yang bersesuaian. Nah, pasangan sisi yang bersesuaian mana saja? Ini pertama kita kasih gambar satu saja ya. Satu. Ini gambar satu, ini gambar 2. Nah, pada gambar 1 sisinya yang mana dulu? Kita ambil yang AB dulu saja ya. AB. Nah, AB ini akan bersesuaian dengan sisi pada gambar 2 sedangkan sisi mana? Sisi GH. Nah, ini kita tuliskan. Ini kita tuliskan sama dengan GH. Seperti ini. Nah, selanjutnya maaf, ini penulisan bukan seperti ini ya. Ini penulisan seharusnya adalah seperti pecahan gitu. Namanya juga perbandingan. Jadi kita mengingat tadi gunanya untuk mengaplikasikan pada sudut sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian ini. AB ini akan bersesuaian dengan GH. Bisa dipahami? Selanjutnya juga akan sama. Ini kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Mana yang sisi yang bersesuaian? BD, kita ambil BD dengan mana? HC. Selanjutnya ini juga kita bandingkan sisi yang lainnya. Sisi yang mana? JL, maksud saya yang nomor 1 dulu ya. DF ini bersesuaian dengan JL. Selanjutnya untuk sisi selanjutnya yaitu pada gambar 1 kita ambil EF ini berbanding dengan KL. Selanjutnya kita ambil sisi dari CE ini berbanding dengan JK. Nah, selanjutnya yang tinggal terakhir ini sisi terakhir yaitu sisi AC ini akan bersesuaian dengan sisi GI. Ini I ya. Ini I berarti tadi salah. CE ini IK. Berarti ini IK. Salah, maaf. IK seperti ini. Nah, bisa dipahami? Selanjutnya kita menentukan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Mana saja? Kita ambil yang sudut A dulu ya. Kita ambil sudut yang A, kita kasih simbol sudut A. Ini akan sama dengan mana sudut G. Dipahami? Ini dengan ini adalah bersesuaian. Lalu kita ambil pada gambar 1 sudut B. Kita ambil sudut B. Ini akan sama dengan sudut H. Selanjutnya kita ambil pada sudut D. Ini akan bersesuaian dengan yang mana? Ya, dengan sudut C. Sudut C. Selanjutnya kita ambil pada sudut F. Sudut F ini akan sama dengan sudut L. Yang ini habis L A, sebentar, AG, BH, DJ, FL, benar, oh ya benar. Lalu setelah ini kita ambil sudut E, ini akan sama dengan sudut
K. Selanjutnya yang terakhir, ini sudut C akan sama dengan sudut I. Nah, sekarang sudah paham kan apa yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian itu yang bagaimana, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu yang bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki apa itu kesebangunan. Nah, untuk memasuki konsep kesebangunan ini terletak pada kegiatan belajar 2 yang kita beri judul kesebangunan pada segitiga. Jadi untuk konsep kesebangunan kita awali dulu dengan berbantuan bangun datar pada segitiga. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2, yakni kesebangunan pada segitiga. Sekarang pahami permasalahan berikut ini. Seorang anak akan menyalin sebuah segitiga ABD, namun segitiga hasil salinannya harus memiliki ukuran yang berbeda. Berikut ini adalah hasil pekerjaan anak tersebut. Pada gambar di atas, titik tetapnya adalah titik A, dan gambar aslinya adalah segitiga ADB. Segitiga salinannya adalah segitiga ACE. Ruas garis AC ini akan memiliki panjang yang sama dengan ruas garis CE. Nah, ini mengakibatkan BD akan selalu sejajar dengan AC. BD sejajar dengan, maksud saya BD akan sejajar dengan EC. Apakah bangun segitiga ABD sebangun dengan segitiga ACE? Untuk menjawabnya, coba selidiki besar sudut-sudut dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk menyelidiki besar sudut-sudutnya, gunakan sifat-sifat garis sejajar yang dipotong oleh garis. Nah, sekarang masuk ke soal. Perhatikan segitiga DAB, ini ya, dan juga segitiga CAE. Nah, ukuran sudut CAE akan sama dengan ukuran sudut mana? CAE akan sama dengan sudut DAB, ya. DAB. Nah ini dikarenakan apa? Dikarenakan sudut A adalah sudut identitas. Nah, ya kan? Karena pada soal tadi telah dituliskan bahwa titik A adalah titik tetap, jadi titik A menjadi titik identitas. Sekarang ukuran sudut ACE akan sama dengan ukuran sudut mana? ACE akan sama dengan ukuran sudut ADB. Nah, sudut ADB. Nah, dikarenakan apa? Ini karena ada sebuah garis yang membagi sisi AC, maka mengakibatkan sudut ADB dan sudut ACE adalah sudut sepihak, karena sudut sepihak. Nah, sekarang sudut CEA. CEA akan sama dengan ukuran sudut DBA. Benar. Sudut DBA. Ini dikarenakan apa? Sama seperti AC yang dibagi oleh DB, ini juga demikian. AE dibagi oleh ruas garis dengan DB, sedemikian hingga sudut DBA akan sama dengan sudut CE. Hal ini karena apa? Sudut sepihak. Karena sudut sepihak. Sebentar. Sudut sepihak. Nah, apakah sudut-sudutnya bersesuaian yang sama besar? Nah, silahkan ukur setiap sudutnya apakah sama atau tidak. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengukur sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini sudah saya sediakan segitiganya, segitiga yang menyerupai bentuk ini, bentuk pada segitiga ini. Nah, kita mencari setiap sudutnya berapa.
besarnya. Dengan tools angle ini kita klik, yang kita cari sudut D dulu ya. D dulu kita arahkan sesuai jarum jam, searah jarum jam. Nah, sudut D ini adalah 59,31. Nah, tadi kan kita mengasumsikan bahwa sudut ADB ini sama dengan sudut ACE. Nah, ini kita cek apakah sama. Dengan cara yang sama kita memperoleh sudut ACE. Nah, terbukti bahwa sudut ADB ini sama dengan sudut ACE. Nah, sekarang kita lihat sudut DBA. Apakah sama dengan sudut CEA? Nah, kita sama, kita juga menggunakan tools angle. Kita klik D, B, dan A. Nah, 59,31 juga. Nah, kita juga lihat apakah E-nya juga sama, sudut E-nya. Tools angle C, E, A. Nggak bisa. C, E. Nah, ini harus sesuai arah jarum jam ya. C, nah, ukurannya sama, ini 59,31. Nah, sekarang kita mencari sudut DAB apakah sama dengan sudut CAE. Nah, tentu saja ini ukurannya akan sama karena sudut identitas. Kita arahkan searah jarum jam 61,39 derajat. Ini juga tentu saja akan sama pula. Bentar. Sudut E ini akan sama ya, ini sama. Nah, sekarang kita bisa menjawab bahwa sudutnya sama besar, tentu saja akan sama. Iya. Iya. Sekarang coba selidiki panjang setiap sisi yang bersesuaian pada dua segitiga di atas. Misalnya panjang setiap sisi ABD adalah 3 cm, sedangkan panjang setiap sisi dari segitiga AEC adalah 6 cm. Apakah AB per AE sama dengan BD per EC sama dengan AD per AC? Berapa skala perbesarannya? Nah, sekarang kita kita kerjakan dengan menggunakan GeoGebra juga. Nah, untuk merapikan ini saya hapus dulu ya dengan cara objek ini kita hilangkan, yang besar sudutnya tadi ini kita hilangkan, ini kita hilangkan juga, Nah, sekarang kita bikin yang namanya teks ya, teks ini. Nah, teks ini kita gunakan untuk mengetahui perbandingan setiap sisinya. Nah, kita menggunakan latex formula, pilih yang pecahan, ini kita ganti sudut sisinya yang AD dulu aja ya, AD per apa? Tadi yang bersesuaian yang mana AD bersesuaian dengan AC, sama dengan kita bikin lagi pecahannya. Ini kan ini kita tinggal mengasih objeknya. Objek dari AD namanya apa? Namanya E. Kita pilih objek, lalu kita cari yang namanya E. Nah, ini kita ketemu E, kita klik. Nah, selanjutnya kita yang AC ini objeknya apa? Objeknya adalah ini B atau E ya? Mungkin B ya. Coba saja B. Nah, ini B. Ini kita cari sama dengan. Nah, lihat bahwa AD per AC sama dengan 3/6 lah sebelumnya, tapi kita harusnya mengetahui dulu setiap sisinya ya. Sisinya tadi, luas sisinya AD tadi 3. Nah, benar. Lalu kita AC-nya berapa? Ya, ini dengan pilih distance of length, pilih sudut sisi AC. Nah, ini 6. Ada 2 ini. Nah,
Kita sedang mengetahui ya. Lalu kita isi saja semuanya, kasih saja semuanya. Ini AB-nya sisinya 3 cm juga, AE ada 6 cm. Terus sebentar ini saya rapikan. Ini kita sentinya. DB ini 3,06, CE-nya berapa? 6,13. Nah, sekarang kita coba untuk bikin ini lagi teks ini, tapi dengan sisi DB dan AC ya. Kita teks, teks formula, jangan lupa dicentang dulu. Terus fraction, ini kita ganti dengan sisi apa? Sisi, dan ini sisi BD atau DB ya, DB. Ini penyebutnya ini adalah sisi CE. Nah, ini kita berikan sama dengan, lalu kita beri teks formula juga, kita left fraction. Lalu objeknya menjadi objek DB apa? Nah, ini objeknya adalah A1 ini. Nah, lalu yang menjadi objek CE apa? Adalah A aksen 1. Nah, jangan lupa kali sama dengan. Nah, sudah. Lalu kita beri teks lagi untuk sisi AB dan AC. Nah, ini latex formula, kasih roots and fraction. Terus ini kita kasih AB, sisi AB ya, tinggal sisi AB. Sisi AB lalu sisi AE. Nah, ini kita kasih sama dengan, kembali kita roots fraction lagi. Yang menjadi objek dari AB apa? D1. Ya, kita cari D1-nya. D1 atau D ya? Ini mungkin D. Dari D aja ya. D. Nah, lalu ini tinggal yang menjadi objek AE apa? C aksen 1. Ini. Nah, jangan lupa cari sama dengan. Kita sudah melihat hasilnya apakah ini senilai. Dengan cara apa? Kita berikan slider lagi. Kita bikin slider di sini dengan nama key. Untuk intervalnya kita kasih 1 sampai 5. Adjustment-nya 0,1. Kita aplikasikan. Lalu ini kita objek properties ya. Objek properties. Klik kanan objek properties. Lalu pilih basicnya, ini definisinya kita ganti dengan apa? Dengan ini tadi AD per AC, ini kita tulis objeknya AD per AC. AD itu objeknya apa? E per E aksen. Nah, enggak enter. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita ini kembali edit ya, yang teksnya ini tadi kita edit objek properties. Yang nah ini kita kasih objek apa tadi, slidernya apa, objeknya apa tadi, F ya kalau nggak salah, bukan F. Oke. Nah objeknya adalah G. Nah, oke, hasilnya 0,5. Sekarang kita buat slider lagi, namanya R ya, R. Kita intervalnya sama, adjustmentnya 0,1, aplikasikan. Nah, ini R ya, ingat R namanya R. Kita objek properties, lalu basicnya kita edit yang DB per CE. DB itu objeknya apa? DB A1 per A aksen 1. Sudah. Tadi R ya. Klik kanan objek properties. Ini teksnya kita tambahi dengan objek R. Mana R? Nah, ini. Nah, 0,5. Nah, tinggal yang AB per AE. Ini sama dengan cara yang sama, kita beri slider. Kita warnanya S ya. S. Kita aplikasikan sama juga. Nah, selanjutnya
ini juga di objek properties yang menjadi D1, yang menjadi objeknya kan D1 per C1, D per C aksen tuh ya kan, yang menjadi objeknya D C aksen 1. Oke. Nah, enter. Tadi S ya, S objek properties, ini objeknya S. Nah, seperti ini. Nah, karena kita kan sudah selesai ini, karena setiap perbandingan sisi yang bersesuaiannya ini adalah mempunyai nilai yang sama, yaitu berapa, 0,5, ini berarti bangun ini adalah sebangun. Kita bisa lihat, berarti apakah AB per AE sama dengan BD per EC sama dengan AD per AC? Jawabannya iya. Iya. Lalu untuk skalanya berapa? Skalanya tadi 0,5. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ini. Nah, sebentar. Nah, dengan menyelesaikan permasalahan di atas, kamu telah menggunakan konsep kesebangunan dua bangun, yaitu gambar hasil dengan gambar hasil perbesarannya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, ini konsep kesebangunan. Nah, kesebangunan adalah suatu perbesaran atau pengecilan terhadap suatu objek dengan skala tertentu dan mengakibatkan pasangan sisi yang bersesuaian yang memiliki perbandingan yang senilai. Seperti tadi ya. Dan besar sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah, sama, ini juga perbandingan senilai, ini juga sudutnya sama besar. Nah, selesai, kita sudah memahami konsep kesebangunan. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah memahami konsep kesebangunan pada segitiga ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami bagaimana syarat-syarat dua segitiga itu sebangun. Di sini telah disajikan beberapa tugas atau soal, silakan dikerjakan ya. Pertama, gambarkan segitiga ABC dengan panjang sesuai keinginanmu. Nah, silakan kerja di sini. Saya bantu atau saya ini terangkan dengan aplikasi GeoGebra ya. Pertama, gambar segitiga ABC dengan panjang sesuai keinginanmu. Nah, kita lihat soal kedua saja ya langsung. Gambarlah segitiga ABC dengan panjang sisi K kali panjang sisi segitiga ABC, boleh dibesar atau diperkecil. Nah, berarti ini kita menggambar dua segitiga ya. Ini pertama kita pilih shader ya. Ini kita shader. Ini kita beri interval minimal 1, incrementnya ini bilangan bulat saja, ini 1. Aplikasikan. Lalu kita pilih line, kita pilih segment with given size. Klik di sini. Nah, ini tadi warna like-nya objeknya adalah oke. Nah, ini kan gini. Jadi ini dengan menggunakan slider ini kita bisa mengoperasikan panjang-panjangnya ya. Nah, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bikin sisi yang kedua dengan slider juga. Ini sisi ini C ya, apa ada. Ini kita interval sama dengan yang A tadi. Ini bilangan bulat, ini 1. Sebentar. Nah ini kita bikin segmen with given size juga lagi. Segmen with given size kita klik pada titik A. Lengthnya apa? Namanya C. Nah, kita bisa ini kita operasikan seperti ini, seperti ini. Oh, maaf, ini harus diulang ya. Ini poin A, ini C. Nah, seperti ini. Kita gerakkan ini titik C ke atas supaya menjadi titik segitiga. Nah, ini berapa panjangnya kita tentukan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita arahkan
belakang saja ya, supaya ini segitiganya sama kaki. Nah, selanjutnya ini kita pilih slider lagi. Nah, tapi ini nanti digunakan pada saat nanti ya, pada saat segitiga yang kedua. Jadi increment adjustment-nya ini kita kasih 0,1 saja, nggak apa-apa, 0,1 ya, nggak apa-apa, aplikasikan. Nah, sekarang kita kasihkan array. Mana array? Nah, ini ray atau sinar garis ya, kita aplikasikan B ke C. Nah, sudah, kita langsung memberikan intersect. Nah, ini gunanya untuk memberikan titik pada suatu perpotongan pada garisnya. Nah, ini jadi titik D. Lalu kita berikan, ini kita rapikan dulu saja. Ini sebentar, kita beri poligon ya. Kita beri poligon A, B, D, A. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan, ini B, ini kita labelnya hilangkan dengan cara klik kanan, show label kita hilangkan. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini array-nya kita juga hilangkan. Show object. Nah, sekarang kita menggambar segitiga yang kedua dengan cara bagaimana? Dengan cara ini reflect about line, kita klik, lalu pilih yang delete from point ya. Delete from point ini kita klik segitiganya, lalu titik A kita. Setelah poligon kita klik ini, lalu klik titik A. Seperti ini. Sebentar, ini delete permukaan. Nah, ini saya seperti ini. Faktornya apa? Ini kan sudah kita buat E lah. Slider E ini kita gunakan. Objek E kita tulis. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ini kita gerakkan ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, titiknya akan seperti ini. Tadi kan kita sudah membuat segitiga juga ya. Ini. Nah, ini buat yang tadi, pembahasan konsep segitiga tadi. Ini yang soal yang kedua. Nah, kita sudah mengerjakan sebentar, ini saya kasih nama segitiga ABC dulu ya. Ini kasih nama segitiga ABC. Ini poin D, ini kita sebentar, poin D. Mana nih poin D? Nah, poin D nggak bisa gitu. Nah, ini sudah ganti C. Ini kita ganti C aksen ya, ini A aksen. Sudah, ini B aksen, sudah. Namanya sudah benar. Dengan banyak kali. Nah, boleh besar atau kecil. Ini kita perbesar ya. Panjangnya A aksen, B aksen, C aksennya kita perbesar sebanyak 2. Nah, ukurlah masing-masing sudut pada segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan menggunakan busur derajat. Bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ini kan sudah begini ya. Lalu kita beri sudutnya dengan cara apa? Angle tadi, seperti angle. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ingat? Ya. Nah, karena tadi untuk tutorial GeoGebra yang sudah dijelaskan untuk membuat sudut, sisi, dan untuk membuat perbandingan sisi bersesuaian, maka kita gunakan saja yang tadi. Nah, seperti ini. Ini kita sudah, ini kayak tinggal ganti saja. Ini kita rename apa namanya? B aksen. Nah, seperti ini. Ini kita ganti C aksen. C ya. Apa? Ini A, B aksen, C aksen, C, seperti itu ya. Untuk sudutnya kita kasih, ini sudutnya tadi berapa? Nah, 51,39. Nah, 59,31. Ini berapa?
apa 59,31 juga, ini 59,31 juga, terus ini EAD 61,39, ini juga sama. Nah, sudah, silahkan tuliskan pada lembar kerja ini ya. Bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian pada proyeksi segitiga tersebut. Bandingkan apakah sama atau tidak. Tentu saja akan sama besar. Nah, sudut-sudutnya ini akan sama besar ya. Maksudnya sudut yang sama besar itu sudut yang bersesuaian ya. A dengan A, D dengan C dengan C aksen. Nah, B dengan B aksen ini akan sama bersesuaian. Nah, selanjutnya, apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Jawabannya apa? Tentu saja iya. Iya. Berapa perbandingan sisinya? Nah, ini kita lihat perbandingannya berapa? 0,5, ya kan? Ini 0,5. Sama caranya dengan yang tadi. 0,5. Apakah jika diperbesar diperbesar dengan faktor skala yang sama akan sebangun dengan skala semula? Tentu saja akan sama dan sebangun. Dengan beberapa pun faktor skala akan segitiga tersebut akan sebangun dengan segitiga semula. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan nomor 4, nah seperti ini ya, nomor 4, iya. Nah, apakah segitiga ABC dan segitiga aksen B aksen sebangun jika AB per AB aksen sama dengan BC per AB aksen sama dengan AC per AC A aksen C aksen sama dengan K. K adalah konstan. Selidiki. Nah, maksudnya seperti ini ya. Ini kita tidak perlu mencantumkan segi sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan Anda sudah mempelajari bahwa bangun itu sisi-sisinya, perbandingan sisi-sisinya akan senilai dan juga setiap sudutnya yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, sekarang selidiki apakah ketika sisi yang bersesuaian itu sebanding, apakah itu bisa dikatakan sebangun? Nah, tentu saja dapat disebutkan sebangun ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ini sampai kapanpun ini perbesaran ini akan menghasilkan perbandingan yang sama ya. Nah, lihat dari perbandingan ini 0,5 ya. Tadi perbandingannya skalanya kita perbesar. Nah, ini akan tetap sama juga. Tetap sama ya. Jadi dapat disimpulkan jika hanya perbandingan sisi yang bersesuaian saja yang sebanding, maka itu saja dapat dikatakan segitiga tersebut sebangun. Tentu saja sebangun ABC sebangun dengan aksen B aksen C aksen. Nah, terus lanjut. Berdasarkan nomor 4, apakah segitiga ABC dengan A aksen B aksen C aksen sebangun jika AB per A aksen B aksen sama dengan BC per BC B aksen C aksen sama dengan K dengan ukuran sudut B ya. B mana B? Kita kan gambar ya. Dengan ukuran sudut B dan B aksen itu sama, kriterianya sisi sudut sisi. Nah, kita lihat ini tadi kan B ya. Nah, seperti ini kita beri angle dulu pada B. Nah, 59,31 C B aksen. Nah, sama juga 59,31. Sekarang apakah perbandingan dari AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen? Kita lihat AB, mana AB lah, ini AB per AC, ini AC ya. Sebentar, ini AC. AB per AC aksen ya. AB aksen, sebentar. AB ini A aksen, B aksen. Nah, seperti ini. Nah,
Kita lihat. Lalu ini AC. Sebentar. Ini aksen. Ya benar. Jadi apa saja sih? AB dan BC ya. AB dan BC. Benar, berarti ini C ya. Ini kita ganti C, AD ini kita ganti C. Sebentar, saya lihat, coba saya teliti dulu. Oh B ya, BD. Ini. Maaf. Yang diganti ini ya. Kita ganti fractionnya, kita ganti BD. Ini C ya, C BC. BC ini BC aksen. B aksen C aksen. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Ini BC, ini ya, BC dan juga B aksen C aksen. Ini ukurannya akan senilai. Ini juga A aksen A B dengan A aksen B aksen ini akan ukurannya sama senilai dengan sudut yang diapitnya juga sebenarnya sama. Nah, apakah ini sebangun? Kita cek. Nah, ini kita cek. Nah, akan sebangun juga. Jadi dapat disimpulkan akan tetap sebangun. Tetap sebangun dengan kriteria sisi sudut sisi adalah ini tetap sebangun segitiga. ABC sebangun. A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya dengan kriteria yang ketiga, kriteria sudut-sudut sisi. Ini jika berdasarkan nomor 4, apakah segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen sebangun jika AB per AB aksen A aksen B aksen sama dengan K. Sudutnya B dan B aksen ini sama, C dan C aksen ini adalah sama. Nah, kita lihat sudut-sudutnya ya, sudut mana saja tadi? Sudut B dan sudut C. Sudut B dan sudut C mana? Kita lihat nanti bersama. Sudut B dan sudut C. Sudut B dan sudut C. Sudut B ini ya dan sudut C ini. Ini saya ganti dulu boundary dengan nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini anggap saja D ini C ya. Sudut B dan C ini kita kasih angle dulu. Besarnya berapa? Nah, ini akan tetap senilai ya. Sama besar pun. Nah, C dengan C aksen ini akan sama. B dengan B aksen ini akan sama. Nah, sekarang kita cek apakah AB per AB aksen A aksen B aksen ini perbandingannya sama. Nah, tentu saja benar adalah senilai. Ini jika kita gerakkan itu saja akan sebangun. Nah, sampai kapanpun besarnya akan tetap sebangun ya. Ini dapat disimpulkan bahwa dengan kriteria sudut sisi ini segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sekarang kita simpulkan berdasarkan kegiatan di atas khususnya 5, 6, dan 7 menurut apakah bagaimana syarat lebih sederhana sehingga dua segitiga dapat dikatakan sebangun. Nah, dua segitiga dapat dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut. Apa? Tentu saja kita gunakan kriteria yang tadi ya. Apa tadi? Ini kita singkat saja ya. Yang S sisi. Nah, ini kita berarti memenuhi sisi. Nah, S. Lalu yang kedua memenuhi kriteria apa? Sisi sudut sisi. Nah, sisi sudut sisi S SD sudut S. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga apa kriterianya? Ini sudut-sudut sisi SD S. Nah, seperti ini.
Jadi dua segitiga dapat dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu saja antara SSS, SSDS, SDSDS ini berarti dua segitiga tersebut sebangun. Nah, sekarang kita mencoba identifikasi dua segitiga yang sebangun. Perhatikan dua segitiga berikut ini. Nah, segitiganya ABD dengan ACE. Dengan menerapkan syarat dua segitiga yang sebangun yang lebih ringkas ini ya. Selidiki apakah dua segitiga di atas dapat dikatakan sebangun atau tidak. Nah, ini saya tinggalkan sebagai latihan ya. Silahkan dicoba. Aplikasikan syarat yang lebih sederhana ini ya. Nah, setelah memahami konsep kesebangunan dengan bangun datar segitiga, mari kita memahami konsep kesebangunan dengan bangun datar segi banyak. Langsung saja masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu kesebangunan bangun datar segi banyak. Pertama, langsung saja untuk konsepnya, konsep kesebangunan dua bangun datar segi banyak dan syarat kesebangunannya. Disajikan dua buah trapesium, yaitu trapesium ABDC dan trapesium EFDG. Pertama, ukurlah panjang sisi dan besar sudut dua bangun datar di atas. Lalu hasilnya silahkan tuliskan pada tabel di bawah ini. Sisi AB berapa cm? Silahkan ukur ya. Ini saya ukur dengan GeoGebra. Sisi AB ini sama dengan di 3 cm. Nah, 3 cm. Lalu untuk EF-nya berapa? Karena EF ya. EF-nya ini AB ini bersesuaian dengan EF. Kita lihat EF-nya berapa? EF ada 6 cm. Lalu ada BD, kita lihat BD pada GeoGebra kita menemukan 2 cm. BD akan bersesuaian dengan FD. Nah, kita lihat FD berapa? Ada 4 cm. Lalu CD berapa? CD ada 4,65 cm. 4,65 cm. Lalu GD berapa? GD kita cek dengan distance of length. GD ini ada 9,3. Nah, kata AC-nya berapa? AC sisi AC ini ada 2 cm. Lalu ada EG berapa cm? Kita lihat EG. Sebentar. EG ada 4 cm. Nah, sekarang sudah lengkap. Kita ukur, kemudian kita ukur besar sudut masing-masing sudutnya. Sudut A ini berapa cm? Ada 114,17. Kita isi saja ya, 114,17 cm. Lalu untuk sudut E nya, tentu saja karena bersesuaian maka besar sudutnya 114,17. Sebagai pembuktiannya kita cari di GeoGebra ya. Ini kita angle, kita sesuaikan dengan arah jarum jam. Nah, sama 114,17 dan sudut A nya juga 114,17. Selanjutnya sudut B berapa? Sudut B kan 114,17 juga. Nah, untuk sudut F berapa? Nah, karena bersesuaian maka sudutnya juga akan sama 17. Selain alasan sudutnya bersesuaian apa? Karena dua sudut ini, sudut EFD dan sudut ABD ini adalah sudut sehada. Nah, lalu sudut D berapa? Sudut BD kita cari sudut D.
sudut D ini ada 6, berapa ini? 65,5 ya. Sebentar. Ini 65,5 ya. Ya, 65,5. Sebentar. Ini saya ya ini 65,5 ya. Ya. 65,5 derajat. Lalu untuk sudut D-nya pula untuk EFDG ya. Ini sama dengan sudut D yang ada di ABDC. 65,5. Nah, sekarang sudut C. C berapa C? Kita cek. Ini kita pindah terlebih dahulu. Sudut C-nya 65,96. Nah, ini 65,96. 65,96. Lalu untuk sudut G berapa? Tentu saja akan sama dengan sudut C. 65,96. Nah, sudah lengkap. Lalu tentukan pasangan sisi yang bersesuaian, kemudian bagaimana perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, pasangan sisi yang bersesuaian yang mana saja? AB dan EF, BD dan FD, CD dengan GD, AC dengan EG. Nah, perbandingannya sudah saya cari di sini ya. AB per EF-nya 3/6, BD per FD-nya 2/4, CD per GD-nya 4,65/9,3, AC per AG-nya sama dengan 2/4. Nah, perbandingan ini memiliki nilai yang sama, yaitu 0,5, sehingga kita simpulkan bahwa perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya adalah senilai. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai. Lalu tentukan pasangan sudut yang bersesuaian, kemudian bagaimana besar pasangan sudut yang bersesuaian. Nah, ini sudut A akan bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut F, sudut D bersesuaian dengan sudut D pula, sudut C bersesuaian dengan sudut G. Nah, ini kan sama semua ya persesuaiannya. Nah, berarti bagaimana besar pasangan sudut yang bersesuaian? Nilainya atau besarnya, besar sudutnya sama. Lalu bisa kita simpulkan syarat bahwa dua bangun datar segi banyak yang sebangun adalah bagaimana? Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai. Lalu cara yang kedua apa? Sudut, maksud saya ukuran sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Syaratnya ada dua ini untuk bangun datar segi banyak yang dapat dikatakan sebangun. Lalu ini ada catatan penting ya, kita buka saja di PPT-nya. Nah, ini sudah saya cantumkan bahwa syarat dua bangun datar yang sebangun ini ada dua. Perbandingan sisi yang bersesuaian adalah senilai, dan besar sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, ini ada syarat segitiga sebangun. Ingat nggak tadi? Nah, ini syarat segitiga sebangun ya. Ini syarat yang lebih khusus untuk segitiganya. Yang pertama ada sisi sudut sisi, yang kedua ada sisi, yang ketiga ada sudut sisi. Nah, selanjutnya ini untuk mendalami konsep, dua bangun datar yang sebangun adalah dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama.
kata sama di sini tidak perlu memiliki ukuran yang sama, tetapi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding dan besar sudutnya yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, kita contohkan misalnya trapesium MNPO dan trapesium RGTS adalah sebangun, maka memenuhi dua syarat sebangun. Dapat dinotasikan dengan MNPO sebangun RGTS. Nah, tanda strip ini dibaca dengan sebangun. Ini adalah simbol dari sebangun. Nah, ini adalah salah satu contoh bangun datar yang sebangun ya. Ini bangun datar segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF. Nah, ini perbandingannya senilai pada perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya ini senilai, dan besar sudutnya adalah sama. Tapi ini kita lihat, ini adalah aplikasian dari salah satu syarat bangun datar, bangun segitiga yang sebangun ya. Apa coba? Ini adalah sisi sudut sisi. Nah kita lihat AB per AE. AB berapa? AB 3 ya. Terus AE nya berapa? AE 6. Terus sudut B nya 59,87. E nya sama juga 59,87. Sekarang kita menuju ke BC. BC nya berapa? BC nya 3 ya kan. Terus EF juga 6. Jadi berdasarkan salah satu syarat segitiga sebangun, maka dapat dikatakan segitiga ini sebangun. Contoh yang kedua, persegi panjang ABCD ini sebangun dengan EFGD. Nah, karena bangun datar selain segitiga tidak mempunyai salah satu syarat khusus untuk sebangun, maka ini menggunakan syarat umum untuk sebangun ya, yaitu perbandingan semua sisi-sisinya adalah perbandingan semua sisi yang bersesuaian adalah senilai. Nah, AB per EF sama dengan BD per FD sama dengan CD per GD sama dengan AC per EG. Nah, untuk sudut-sudutnya harus yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, ini juga contoh yang ketiga, ini trapesium sama seperti tadi ya. Ini trapesium, ini trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFGD. Ini syaratnya harus semua sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang sama, dan ukuran-ukuran setiap sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, sekarang ayo mari kita berpikir kritis. Setelah melakukan kegiatan menyelidiki konsep kesebangunan pada segitiga dan konsep kesebangunan pada bangunan segi banyak, apakah ada perbedaan dan persamaan dalam kedua konsep tersebut? Jelaskan pendapatmu. Silakan di sini ya. Langsung ke ini, ada sebuah latihan ya, mengidentifikasi dua bangun datar segi banyak yang sebangun. Nah, ini disajikan ada 3 persegi panjang. Nah, ukuran-ukurannya sudah diketahui, tinggal sudut-sudutnya ya, silahkan dicari. Lalu tentukan pasangan persegi panjang yang sebangun. Pasangan mana yang sebangun? Bisa I dengan double I, bisa dengan I dengan triple I, atau double I dengan triple I. Nah, sekarang silakan selidiki ya. Ini saya beri kolom jawaban di sini, silakan dijawab. Ini sebagai latihan. Lalu kita masuk ke kegiatan belajar 4, itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesebangunan. Nah, di kegiatan belajar 4 ini kita mengaplikasikan konsep kesebangunan pada soal-soal yang lebih bervariasi. Nah, di sini ada soal 1, ini disajikan 2 trapesium. Tentukan panjang sisi BC, EH, dan juga HG. Nah, tentukan besar sudut F, B, dan C. Nah, ini ditinggalkan sebagai latihan juga. Silahkan dipelajari dan dibuat latihan. Ini soal nomor 2. Ini aplikasi kesebangunan pada segitiga. Silahkan dicoba. Ini juga untuk ini masalah sehari-hari ya. Jadi ini soal cerita. Jadi silahkan nanti dianalisis ya. Silahkan dianalisis. Gunakan konsep-konsep yang telah dipelajari tadi.
Ini ada 2 soal untuk soal cerita. Silakan dicoba. Selesai. Ya, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.